Haleluya. Salam, selamat pagi. Bersyukur untuk setiap hari-hari baik yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Semalam kita sudah beristirahat dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersaat teduh bersama kembali. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita memulai setiap kehidupan kita akan kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan sebelum kita memasuki hari yang baru, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati, kita undang hadirat Tuhan.
Tuhan benar-benar ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan, kami bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi yang sangat indah kami bisa bersyukur datang kepada Tuhan. Sebelum kami memasuki setiap kehidupan kami kembali akan mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati yang terbaik agar kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ini adalah cerita dari satu perikop tentang garam dunia dan terang dunia yang Tuhan Yesus ajarkan. Baik, saya akan membacakan Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu. Saudara, bila kita mengamati kehidupan dunia ini ya saudara, baik melalui televisi, baik melalui media cetak ya, bahkan media online saudara, itu sungguh sangat mengkhawatirkan ya saudara. Karena semakin hari semakin banyak kejahatan yang semakin hari semakin merajalela. Entah itu perampokan, entah itu pencurian, entah itu pembunuhan, bahkan pemerkosaan saudara. Dunia semakin jahat. Itulah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Namun Tuhan membiarkan hidup kita ada di dalam dunia yang gelap ini, supaya terang kita dapat terlihat. Saudara, di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Karena itu kita harus menunjukkan jati diri kita, siapakah kita sebenarnya. Nah, pertanyaannya apa yang dapat kita tunjukkan? Yang pertama, tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah garam dunia. Itu ada di dalam ayat yang ke-13. Saudara, dalam hal ini berbicara tentang garam, saudara, ini menunjuk kepada perilaku orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Orang percaya sebenarnya adalah sebuah penahan dari kebusukan atau kerusakan yang ada di dunia ini. Dan orang yang tidak percaya seringkali terlindung dari perbuatan kejahatan karena ada yang namanya kesadaran moral yang dapat ditelusuri dari pengaruh orang-orang Kristen, yaitu pengaruh yang baik daripada orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya dan gereja itu merupakan teladan yang saleh di dalam dunia ini saudara, dan harus dapat melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata di dalam masyarakat ini saudara. Oleh karena itu, di dalam menjalani setiap perilaku di dalam dunia ini, jangan sampai kita menjadi tawar. Saudara, dalam sebuah buku menyatakan bahwa garam yang ada di Palestina itu dibuang dan diinjak oleh orang. Ya saudara, itu
mengarah kepada perilaku atau orang-orang percaya yang sudah menjadi pengikut Tuhan, tetapi dalam pengiringannya suam-suam kuku. Dan yang kotor ini dapat menjadi tawar karena mereka ikut pengaruh dunia ini. Dan sebagai akibatnya mereka akan bersama-sama dengan keluarga mereka perlahan-lahan akan dihancurkan oleh cara hidup dan nilai-nilai masyarakat yang tidak beriman. Sebab gereja sudah menjadi suam-suam kuku yang memadamkan kuasa Roh Kudus. Mereka yang hidup sama seperti orang dunia, tidak lagi melawan suasana yang meliputi dunia. Sehingga konsekuensinya di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan, orang yang seperti ini, orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, maka mereka akan dimuntahkan oleh Allah. Dan ini sungguh ironis karena saat ini banyak orang-orang percaya menjalankan standar ganda di dalam kehidupan mereka. Di dalam gereja mereka sepertinya hidup saleh, sepertinya hidup benar, tetapi ketika ada di rumah, tetapi ketika ada di tempat kerja atau di luaran sana, mereka hidup seperti orang dunia, dikatakan seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Pada pagi hari ini pastikan kita di dalam mengiring Tuhan sampai detik ini, saudara, kita bukan orang-orang yang digolongkan, dimuntahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita membawa pengaruh yang baik di tengah-tengah masyarakat, menjadi garam yang seperti Tuhan Yesus inginkan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi yang pertama tunjukkan dirimu adalah garam dunia, yang kedua tunjukkan dirimu adalah terang dunia. Itu ada di ayat yang ke-14. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang pertama, saudara, bagaimana terang kita harus bercahaya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dikatakan di sana dengan cara kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua, untuk tujuan apa terang kita harus bercahaya? Supaya orang-orang yang melihat perbuatan baik yang kita bawa bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Bapa yang ada di surga. Saudara, kalau kita melihat bila lampu menyala itu akan menarik perhatian serangga atau bahkan menarik perhatian laron, sehingga mereka dapat menghampiri terang lampu itu. Demikian hidup kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Mari kita belajar untuk tetap menjadi terang di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah mereka dapat melihat perbuatan kita yang ajaib. Biarlah mereka bisa melihat terang kita, sehingga melalui perbuatan kita, melalui terang kita, kita dapat memuliakan Bapa yang ada di surga. Saudara, Tuhan memilih kita menjadi umat pilihannya dengan tujuan supaya kita membawa kemuliaan bagi namanya. Yaitu apa, saudara? Menunjukkan jati diri kita, yaitu garam dan terang yang dapat menjadi dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat, menjadi dampak yang positif bagi dunia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memampukan kita selalu untuk kita dapat mempermuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh ajaib pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu boleh mengingatkan kami ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan supaya kami dapat menjadi berkat, yaitu kami menjadi garam yang membawa pengaruh yang baik, dan kami menjadi terang
di tengah-tengah dunia ini. Biarlah perbuatan baik yang kami lakukan didasarkan untuk mempermuliakan Bapa yang ada di surga. Mampukan kami untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu yang akan beraktivitas, yang membuka toko, Tuhan memberkati mulai ladang perdagangannya. Yang bertani, Tuhan memberkati mulai ladang pertaniannya. Yang bekerja di pabrik, yang bekerja di kantor, yang bekerja di instansi pemerintahan, yang bekerja di rumah, baik anak-anak-Mu yang sekolah, baik anak-anak-Mu yang sedang kuliah secara daring, Tuhan memampukan mereka selalu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk kami dapat menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami mampu. Terima kasih Tuhan, kami siap memasuki hari yang baru. Damai sejahtera dan penyertaan yang dari Allah Bapa akan tinggal dalam setiap kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput setiap kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memasuki hari yang baru. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati selalu.